Lagi diskusi apa? Lagi diskusi apa? Sok, yang mau diskusi di sana di depan. Sok bapak-bapak di depan akan mendengarkan. Anak perempuan lagi mendengarkan atau lagi diskusi? Ya, makasih. Ini suara masih riuh ini. Ini nanti sampai Isya juga nggak apa-apa di sini. Kalau kalian diskusinya belum selesai. Ini perempuan terdengar banyak yang masih diskusi. Mau diteruskan diskusinya? Yuk. So, Bapak semua akan mendengarkan. Ketika kelompok kalian ada yang mau diskusi, sok di depan diskusi. Bapak dengarkan. Masih ada yang diskusi? Udah dengarkan. Tata krama sopan santun itu harus mulai dari awal, dari anak-anak itu dilaksanakan. Mau apa? Jadi percuma dari bapak-bapak KUA udah jauh-jauh datang ke sini mau memberikan bimbingan ke kalian. Kalau kaliannya diskusi terus, ngobrol terus, cuma sengerut terus, nggak akan masuk ini. Ini bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Kalau kaliannya bicara bahkan menggibah dan sebagainya, ini bulan Ramadan ini dicoret ya, coreng ya, oleh ulah dan perilaku kalian. Bapak tidak mau punya anak-anak SMA Negeri 1 Pasawahan perilakunya tidak mau menghargai orang lain. Ya, ini juga salah satu ya, salah satu keinginan dari Bapak Ibu guru agar kalian itu mempunyai perilaku yang baik. Salah satunya ketika ada di majelis taklim, ketika ada di kelas, ketika ada di lingkungan tertentu, ketika rapat, maka ketika ada yang bicara kalian diam. Ketika di depan bicara, kalian bicara, nanti begitu kalian selesai mengikuti suatu kegiatan, nol besar ya, tidak dapat apa-apa. Jadi hasil kegiatan itu apa sih? Hasil kegiatan hari ini tidak tahu karena kalian ngobrol. Penumbuhan budi pekerti satu saja, kalian hargai orang yang bicara. Itu Bapak ingin lihat, Bapak ingin perhatikan hari ini kalian sudah mulai mengerti enggak dengan penumbuhan budi pekerti? Percuma materi banyak disampaikan ketika satu saja menghargai orang lain kalian tidak lakukan.
Kalau masih seperti ini Bapak akan keluar. Bapak tidak mau dengar sedikit pun suara kalian. Diam. Alhamdulillah. Ini berarti kalian sudah masuk, sudah mengerti tentang pemahaman budi pekerti. Hari ini pelajarannya dari Bapak itu menghargai orang lain. Hanya satu, ketika orang lain bicara, kita diam. Ya, ada waktunya kita untuk bicara, ada waktunya kita untuk mendengarkan. Terima kasih yang terhormat Bapak-bapak semua dari rombongan KUA, selamat datang. Terima kasih untuk waktunya membimbing dan membina anak-anak kami dalam kegiatan pesantren ekologi. Tingkatannya sekarang pesantren ekologi sangat mendukung sekali dengan program sekolah, adalah program sekolah berwawasan lingkungan, sehingga kepada anak-anakku bukan saja kalian kenal dan menghargai orang lain, kenal dan menghargai teman kalian, kenal dan menghargai kakak-kakak kalian, orang tua kalian, bapak ibu guru kalian, tetapi juga peduli dengan lingkungan. Sehingga minggu kedua kalian diharapkan untuk bisa ya, menumbuh kembangkan perhatian kalian, kepedulian kalian terhadap lingkungan. Tidak muluk-muluk lingkungan kelas kalian, lingkungan sekolah kalian. Selama 1 minggu Bapak keliling dan Bapak masuk ke kelas 9. 9 apa? Bapak masuk ke kelas 9 apa diantaranya? Kelas 9 saya ya. Belum apa-apa Bapak sudah melihat, aduh, ketidakpedulian kalian terhadap lingkungan itu hampir 99%. Karena kelas kotor, ya, kemudian melihat ke belakang rumput, sudah ada sente, sudah ada rumput, pabalatak, sehingga oleh Bapak ditantang untuk dibersihkan. Apalagi sekarang adalah kegiatan pesantren ekologi, diberikan cara-caranya ya. Gak tahu, Bapak akan lihat lagi sejauh mana kalian ya bisa menafsirkan tentang pesantren ekologi. Intinya kalian dibawa untuk peduli terhadap lingkungan. Bukan peduli saja kepada teman-teman kalian sehingga kalian tidak selesai. Yang namanya ngomong, yang namanya bicara tidak akan selesai sampai kapanpun. Niatkan pada hari ini kalian akan melaksanakan kegiatan penumbuhan budi pekerti. Ya, mengerti kan? Sekarang adalah hari ke-12 bagi kalian di bulan Ramadan ini. Ya sholatnya, ya puasanya, ya tarawehnya, ya witirnya, ya tadarusnya kalian laksanakan. Insya Allah apa yang tadi Bapak katakan, bulan yang penuh berkah itu akan datang kepada kalian. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini,
dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren ekologi Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan pemahaman tentang pesantren ekologi, hubungannya dengan sekolah kita, sekolah Adiwiyata Mandiri. Mudah-mudahan membekas dan sekolah kita akan lebih baik lagi dari sudut lingkungannya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak dari KUA untuk memberikan bimbingan kerohanian kepada anak-anak kami SMP Negeri 1 Pasawahan. Bapak akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Desa Pasawahan yang telah membuka acara pesantren ekologi ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan dan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fahri Al-Bukhari dari kelas 7A dan sari tilawahnya Tajriyati Fatimah dari kelas 7C. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن كان مريضا أو على سفر فإذا هم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan, maka dari itu lebih baik baginya, dan berpuasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada sehari-hari yang lain. Allah menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan padamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Tajriati Fatimah dan Ananda Muhammad Fahli Arbohari yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga mereka yang membacakan dan melantunkan ayat suci Al-Quran serta kita yang mendengarkannya mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang saya banggakan dan saya hormati dan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu penampilan tim hadroh sebagai pengantar dalam acara dari KUA ini Dabras. Untuk itu kepada tim hadroh untuk mempersiapkan diri dan menempatkan tempat yang telah disediakan hingga ke depan. Silakan untuk berbaris dulu untuk putri di depan dan putranya di belakang. Ya, cukup 2 lagu ya, Pak Imam. Apa 1 lagu? Cukup 2 lagu ya. Ya. Silakan yang putrinya ke depan dulu. Ya. Dan cukup ya. Oke, semua untuk tim hadroh silakan untuk menempatkan diri dan membentuk formasi yang telah disediakan sini ada. Baiklah, para hadirin yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, kita saksikan penampilan tim hadroh dari SMP Negeri 1 Pasawahan. Penampilan tim hadroh dari SMP Negeri 1 Pasawahan. Selamat menyaksikan.
وسلم وبارك عليه وعليه رقت عيناي شوقا ولطيب رغبت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك ya Rasulullah. Anak-anak boleh bareng-bareng. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Ya Taibatu jituki samba li Rasulillahi muhibba li rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya Taibatu jituki samba li Rasulillahi muhibba li rawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka Yang laki-laki, perempuan, anak-anak. Rasulullah. Bareng-bareng. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنام. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنام. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنام.
للنفس بتقوى رمضان تجلى طوبى للعبد دانا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد دانا رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات دم للنفس بمولاه طوبى للعبد دندنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد دندنما وابتسم طوبى لنفس بتقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلاة دم لنفس بمولاه تجلى وابتسم طوبى للعبد رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد رمضان بما التزم طوبى لنفس بتقوى اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, mohon maaf. Perhatikan. Ini tadi Bapak perhatikan ya. Tadi Pak Kepala sedang memberikan sambutan. Kalian masih banyak yang bercanda, yang ngobrol dan sebagainya. Nanti di acara inti, perhatikan. Di acara inti atau nanti materi yang akan disampaikan dari KUA ya, atau dari Departemen Agama, tolong Bapak minta tidak ada yang seperti ini. Cok mendingan nundutan daripada kamu ngobrol nggak karuan. Diam. Nanti Bapak perhatikan, kalau masih ada yang ngobrol, apalagi ketawa-ketawi dan sebagainya, Bapak tarik nanti. Ya, oke. Sedikit informasi. Tadi barusan Bapak dapat informasi dari MBG bahwa untuk MBG mulai hari ini itu dibaginya setiap hari. Ya, jadi nanti setelah kegiatan ini selesai, kalian langsung ke lapangan, baris seperti biasa, ngambil MBG langsung pulang. Ya, setelah kegiatan ini. Diam. Terus untuk anak OSIS atau pengurus OSIS, silakan sekarang langsung menuju ke depan di gerbang karena untuk mengangkut keringan dari MBG. Terima kasih. Udah, diam.
Baiklah, para hadirin yang saya hormati dan para siswa SMP Negeri Pacen yang kita banggakan, kita telah dengar tadi dan saksikan dua buah lantunan lagu dari tim Hadroh SMP Negeri 1 Pasawahan yang di bawah pimpinan dan asuhan Bapak Ustadz Imam Zamaruddin SPDI. Baiklah, kita menuju ke acara inti, yaitu The Most KUA, yaitu BRUS ya, bimbingan remaja usia sekolah, yang pada hari ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pasawahan, yang sasarannya adalah seluruh siswi SMP Negeri 1 Pasawahan. Dari pemateri yang pertama adalah Bapak Rusnadi SHI, dan pemateri yang kedua adalah Bapak Sukardi SPDI, yang beliau berasal dari KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan. Untuk itu materi yang pertama kita akan atau peserta dari KUA Kecamatan Pasawahan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan belum kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar nih, di sebelah sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mending tidur ya Pak ya, daripada berisik bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ilmuwafiqi lil ula hamdan yuafi birahul mutakamila musallian ala nabiyil mustafa wal ali masahbin wa tuba'in wila amma ba'du. Niti wancini mustarini cak mangsa nulugina kadar tetiasa disinglar takdir mual tiasa dipungkir kapastian tos ayati Gusti Pangeran. Ngerti enggak? Notong. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Enggak, oke. Kalau enggak ngerti bahasa Indonesia aja. Puja, puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita semua. Hari ini kita semua masih diberi napas oleh Allah sehingga bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai manusia, yakni melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Semoga dengan kita melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Semoga dengan kita melaksanakan ibadah puasa nanti di hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Pasawahan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, para dewan guru yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, begitu juga rekan-rekan dari kantor urusan agama Kecamatan Pasawahan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Dan tidak lupa pula kepada seluruh peserta, seluruh siswa-siswi SMPN 1 Pasawahan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih. Sebagai pembuka,
Yang bisa memenuhi tantangan dari saya, gocap ya, gocap. Oke, siap? Oke, siap? Yang bisa tinggal ke depan, oke? Sebelum kita ke acara inti. Lumayan buat ngeser bajigur lah, pia-pia ya. Oke, siap? Oke. Yang bisa memenuhi tantangan dari saya, silahkan ke depan. I dare you, oke? Siap. Tinggal ke depan, nggak susah, soalnya gampang. Yang bisa silahkan ke depan. Oke. Siapa dari kalian yang bisa mencium siku tangannya sendiri? Ayo, gocap. 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 Ayo. Ada? Ada? Ayo. 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 Oke. Kita hitung sampai 3, kalau enggak kita pending, kita keakhirkan tantangannya. Ada enggak? Ada enggak? Oke, kalau enggak ada kita hitung sampai 3, nanti tantangannya kita diakhirkan. Kita hitung mundur, kalau enggak ada kita lanjut ke materi. Oke. 3, 2, 1. Ayo, ada yang ke depan atau enggak? Sok. Ayo. Ayo. Si Kumah ini nih. Bukan. Ya makanya susah. Makanya tantangan yang bisa saya kasih gocap. Saya nggak bisa, makanya kasih tantangan. Saya ngasih tantangan karena saya nggak bisa, makanya pengen lihat siapa yang bisa. Bukan saya bisa, berarti nantang kalian enggak. Saya nggak bisa. Kemudian nantang ke kalian, maksudnya pengen lihat siapa yang bisa nih. Karena karena nggak bisa, jadinya saya pengen lihat orang yang bisa gitu. Ada nggak? Kalau susah ya namanya tantangan mah harus ada susahnya. Kalau nggak susah mah ya gampang. Ayo siapa yang bisa ngantuk? Semuanya ngantuk. Tuh kudu ditantang ya kamu. Ya bener ya. Oke. Ada? Kalau enggak saya kantongin dulu, nanti diakhirkan. Oke? Siap? Saya tambahin jadi cepet. Oke, ditambahin jadi cepet. Oke. Jangan cepet, kita naik 200 tapi tantangannya nambah 2 nih. Tadi yang pertama cium siku tangan sendiri, yang kedua hadiahnya jadi 200.000. Oke. Yang kedua, siapa yang bisa ngegerakin jari kelingking tanpa menggerakkan jari manis? Lipat jari kelingkingnya ke bawah, lipat jari kelingkingnya ke bawah. Oke. Ini. Oke. Jangan sampai gerak. Oke, karena
hingga jam 9 sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Pada kesempatan siang kali ini kita akan mendengarkan, tantangannya kita pending nanti di akhir acara, oke? Oke, siap? Ya, asal kalian dengerin semua yang dipaparkan oleh para pemateri, oleh para ustadz-ustadz dari KUA Kecamatan Pasawahan. Untuk materi yang pertama pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Rusnadi SHI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Bisa diam sebentar? Bisa. Mulutnya tidak berbicara bisa? Gitu. Oke, siap. Siap, diperhatikan siap. Siap. Duduknya yang benar. Pakai sila ulah cimogo jika mereka WC. Duduknya karena duduknya yang benar. Tampilkan akhlak seorang siswa SMP 1 Pasawahan yang terkenal dengan akhlak mulianya. Kalau ada orang yang berbicara, yang lain diam. Oke? Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah bener kieu ya raos ya. Itu. Raos kieu nya imamnya anteng gitu ya. Tadi mau juga bebek gitu. Ya, sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Masih puasa. Masih puasa. Ada yang nundutan. Ada yang tidur. Oh, berarti begadang malam lah ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SPN 1 Pasawahan beserta jajaran Dewan Guru yang pada pagi hari ini bisa hadir bersama dengan kami, rekan-rekan dari KUA Kecamatan Pasawahan yang sudah beberapa hari ini belusukan, nah, gitu. Dari mulai SMA 1 SMA, kemudian MTS, dan hari ini di SMPN 1 Pasawahan. Sebelumnya saya mau bertanya, tahu nggak apa itu KUA? Naon KUA teh? Halo, naon KUA teh? Kantor urusan asmara, kantor urusan agama, ieu mah asmara wae. Kantor urusan agama. Cik aya nu bade ka KUA teu? Loba
Aya nu geus hayang kawin acan. Hari kahayang kakauha, hari duit masih minta tiko ngerakeun. Baik adik-adik, asana teh gampang keneh ngatur bebek ieu nya. Jadi eureuna teh sakedeung jempena teh geuning. Ayo sok sholawat heula sholawat bil qulub. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli terus gen ala sayyidina tibbil qulubi suaranya kompak wa afiyatil wa nuril absari wa ala alihi sekali di kompak sholawat Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil ونور وضيائها وعلى آله صلوا على Nabi Muhammad. Cik, geus di sholawatan masih gandeng kene acak. Aduh, gitu. Di kelas kawas kieu teh, Pak. Oh, sami we. Pantesan guru-guruna gampang beunang penyakit tikoro ya. Baik. Coba perhatikan saja we lah ya. Hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan hari keberapa? Keberapa? 12. Alhamdulillah. Sampai hari ke-12 adakah yang sudah batal? Yang laki-laki ada yang batal? Oh, cung nu batal cung. Jujur. Daya nu batal daya. Oh. Alhamdulillah. Puasa Ramadan itu hukumna wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan puasa? Cung anu bisa. Kayak diberi gocap ku Ustadz Robi. Gampang ting pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan puasa? Al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi min akli wa syurbi terus wa minasyahawati ila akhir. Puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sekali lagi, apa itu puasa? Menahan diri
dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Dari apa? Minal akli, yang pertama dari makan. Orang berpuasa tidak boleh makan. Naon we makan nama? Erek gemet, erek tahu, erek sangu, erek kejo tuh naon. Tadi itu. Erek kertas mun di dahar batal itunya. Ngadahar kertas, ngadahar biting. Kamari cek Ustad Robi mah ngadahar linggis ya gitu. Minal akli, dari makan. Orang berpuasa di siang hari tidak boleh yang kedua tidak boleh minum. Dan yang ketiga bukan hanya tidak boleh makan minum, juga tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Tidak boleh pacaran. Ayo nubuka kabogoh teh di dia. Cung nubuka kabogoh. Waduh, rata-rata boga kabogoh kabeh, masya Allah. Sugan payu. Baik, sekali lagi, apa itu puasa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Dari apa? Dari menahan makan, minum, syahwat, marah, dan babaturan anak. Itu berarti itu apa yang dimaksud puasa. Hari ini apakah kita sudah masuk ke sana? Makan bisa ditahan, minum masih bisa ditahan, tapi ngomel can bisa ditahan, sisiwo can bisa ditahan. Oh, lamun aya batur ngomong masih keneh milu ngomong. Ari nu kitu akhlakna alus tagore. Cik lamun aya nuker ngomong, aya nuker nyarios, terus urang milu nyarios, eta urang termasuk alus tagoreng. Tak berarti maneh itu teh gitu. Sok. Awas gade, ade-ade. Halo. Itu salah posisi kudu nama nu perempuan diharap gitu. Pak Guru. Jadi nu saena perempuan diharap biar ada anteng juga naya. Geus lalaki mah kancin ku makarep teh. Ya. Baik. Itu satu. Berarti puasa itu kita tahu puasa artinya apa? Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari makan, minum, syahwat dan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan itu yang disebut dengan oh gitu. Ayo. Ini suaranya kedengaran enggak? Kedengaran tidak? Bisa enggak nih? Diam. Bisa enggak? Coba 5 menit diam. So, saya ingin siswa-siswi SMP 1 itu 5 menit diam tidak berbicara. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5.
Sok masih ada yang berbicara di pojok, masih kene aya nu ngomong. 5 menit tidak boleh berbicara, kita merenung semua, tunduk kepalanya, nunduk ulah tangga. Sabab ciri tangga jika buuk. Sok nu nanggah buuk ngaranna. Kepalanya nunduk, kepalanya nunduk. So, tidak boleh ada satu orang pun yang berbicara. Nanti malaikat Israel datang kepada yang berbicara. Sok, nunduk, 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 nunduk. Sudah bisa? Bisa? Coba kepalanya tertunduk, renungi nasib kita nih. Yuk, kepalanya tertunduk. Kita sedang melaksanakan kegiatan yang baik. Pesantren Ramadan, pesantren kilat. Itu jika kilatnya. So, duduk kasih jalan yang mau masuk, duduk, sok duduk. Bisa enggak diam 5 menit? Yang di luar bisa? Adik-adik yang perempuan bisa diam, bisa? Bisa. Yang di dalam bisa diam? Bari nunduk kepalanya. Ini anak manusia semua ini, gampang diatur. Gampang diatur, lamun teu bisa diatur gampang keneh ngasuh bebek. So, lamun masih keneh hese diatur berarti urang teh salah jalan ya. Ciptaan anak salah ya. Sudah bisa diam sudah? So. Baik, itu satu puasa ya. Puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menahan daripada makan, minum, kemudian menahan nafsu syahwat dan amarah. Itulah yang disebut dengan puasa. Kalau adik-adik sudah sampai level situ, puasanya bagus. Berarti sudah ada bekasnya. Pertanyaannya, apakah puasa kita sudah sampai di sana? Pantesan. Yang kedua, puasa ini bukan syariat baru. Apa? Puasa ini bukan syariat baru, tapi puasa ini juga disyariatkan kepada umat terdahulu. Bukan hanya kita umat Islam, bahkan kalau dihitung puasa kita yang wajib hanya 30 hari 1 bulan. Kalau kita lihat puasa-puasa Nabi dulu, contoh puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari libur. Kalau dihitung jumlah 1 tahun, dia puasanya 6 bulan. Kira-kira lamun orang puasa 6 bulan kuat moal. Kuat moal. Kuat. Baru 6 bulan. Ieu sabulan bae geus kepelengkingan wae. Boro-boro 6 bulan, ieu sabulan kakaret 11 poe bae geus aya nu bakal. Gitu. Alhamdulillah, syukurnya kita ditakdirkan oleh Allah jadi umatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Nabi Muhammad Nabi yang keberapa? Di Masjid SMPN 1. Jawab yang kompak. Nabi Muhammad itu Nabi yang keberapa? 25. Tahu semua enggak 25 Nabi? Tahu enggak? 1, 2, 3, 4, 5, genap, 7, 8, 25. Apa ente? Tahu nggak? Ayo kita bareng-bareng supaya enak. Pakai bahasa Sunda ya. Enak dong. Keheula ya lagu mah apa dia?
Wirideula Allahu 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 Allah la ilaha illallah. Yuk bareng Allahu Allah Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah la ilaha illallah kahiji Nabi Adam kedua Nabi Idris katimu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Soleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Isa sembilan Nabi Ismail sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub Ayub bareng 13 Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyas Ayub bareng 17 Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 23 Nabi Yahya 24 Nabi Isa ya ke-25 barang 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaya deui Nabi dugi ka poe kiamat walaya deui Nabi dugi ka poe kiamat. Tuh eta 25 nah. Ya Allah asal gogorokan sholat edan ieu mah sok tadi puasa halo masih semangat masih puasa itu artinya ayo bareng ulang bari heula puasa itu artinya menahan diri dari yang membatalkan, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Gitu. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai
ini terbenamnya matahari. Menahan diri dari apa? 1, dari makan. 2, dari minum. 3, dari amarah, dari nafsu. Itulah yang disebut puasa. Itu. Kemudian kenapa harus ada puasa? Apakah tidak cukup dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah, dengan ibadah-ibadah yang lain? Apakah tidak cukup dengan itu? Kenapa harus ada puasa? Disitulah pertanyaannya. Maka belum cukup. Karena tipikal manusia, karena tipikal manusia itu ada kalanya untuk meredam sesuatu itu bisa jadi dengan ibadah yang lain tidak bisa, tapi dengan puasa bisa. Contoh, puasa itu semua apa yang ada dalam diri kita, energi-energi yang ada itu akan mulai melemah. Syarat ketegangan pun akan melemah. Dengan puasa itu sesungguhnya akan mampu menahan diri dari melakukan yang bersifat melajur nafsu ataupun melakukan hal-hal yang di luar batasnya. Kalau perut kita kenyang, marah gampang tidak? Halo, kalau perut kita kenyang, marah gampang tidak? Gampang deh. Dia ngerti ku Sunda atau bahasa Indonesia? Ini ku bahasa Indonesia cicing wae. Gue ngerti ya. Ngerti ku Sunda atau Indonesia? Baik. Kalau perut kita kenyang, namun gue itu kurang sebel, ngambek gampang deh. Gampang. Tapi kalau perut kita kosong, itu saraf yang menghubungkan kepada nafsu itu dikendalikan. Itu salah satu hikmah. Maka orang yang banyak mengosongkan perutnya dengan puasa, maka orang-orang yang seperti inilah orang yang akan naik derajatnya di hadapan Allah. Ya, orang yang sering mengosongkan perutnya dengan puasa, maka orang ini sangat dekat dengan Allah. Kullu amal ibni adam lahu illa sauma li wa ana ajzi bihi. Adik-adik dengarkan, puasa kata Nabi, kullu amal ibni adam lahu, semua ibadah itu adalah bagi dia sendiri. Salat jeung manehna, zakat jeung manehanana, sedekah jeung manehanana, haji jeung manehna, illa sauma, kecuali puasa. Kecuali naon cenah? Puasa. Kecuali puasa. Dipotong heula. Meh ulah kesana. Aduh ya Allah. Pantesan guru-guru di sekolah mah awet ngorahnya. Ngaharupan model dia awet ngorah, gampang emosi. Ya. Aduh ya Allah, sing karunya. Ya. Awas sekali lagi, semua amal manusia itu kembali kepadanya. Sholat untuknya, zakat baginya, sedekah juga begitu, haji begitu, illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu li untukku kata Allah.
Itu wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas kepada orang-orang yang berpuasa. Paham dong? Kakak sendiri paham tidak? Ngerti tidak? Aduh, yang kudu di tengah badan. Oh, di dia lah. Oh, di tengah. Oh, tunduk. Aduh, karunya ini sok goblok deh. Mending kene sare daripada ngomong. Ya, kira-kira nabi kan dia. Kasihan jalan. Gantung enggak? Ada yang putri ngantuk enggak? Sok bari sare, sok sarare. Nu penting ulah gandeng. Oh, jika tuh kagaloler tuh, ya Allah. Penting lagi sahur, geus tahajud, mani sare, mani ngarerek ke Allah. Kan mau dihukum ya, kita mah mau dihukum. Sampai sare tulikeun sare. Sekali deui. Puasa itu apa? Puasa. Semua amal manusia itu kembali kepada dia. Sholat kembali kepadanya, zakat kembali kepadanya. Kemudian apalagi haji juga kembali kepadanya. Kemudian zakat kembali kepadanya. Illa sauman, kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku kata Allah, dan aku yang akan membalas bagi mereka yang berpuasa. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, anu katiloso, aduh, iya ayah guru bagi kestesian ya, paling nggak boleh. Aduh ya Allah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Katingalih deh. Kasep deh. Oh, ada pelik. Kasep kan harus kacamata enggak ketemu. Ayah bujangan sama isi taksir, tapi ulah kita. Yang terakhir. Lo terakhir. Gitu. Adik-adik putri, tahu enggak yang namanya ulat? Tahu enggak? Ulat? Hilet, tahu enggak hilet? Senang teka hilet? Senang enggak? Boros senang, ya? Ngade kekaget ke takut ya? Boros senang mendekati pun kita takut. Satu ketika ini ulat, hiji waktu ulat ini apa? Jelas gak suaranya, jelas gak? Ya. Satu ketika yohilet ulat berdoa munajat kepada Allah. Ya Allah, nasibku begini amat. Jadi hilet, tidak ada satu orang pun yang mau menyebut namaku. Tidak ada satu orang pun yang mau mendekati diriku. Tidak ada seorang pun yang mau mencintaiku. Gitu ya. Kata siapa dok? Kata Hiler. Aku ingin naik derajat. Aku ingin mulia. Ingin mulia. Hiler, saya ingin mulia ya Allah. Syaratnya hiji cek Allah teh. Syaratnya berapa? 1. Adik-adik syaratnya 1. Apa ya Allah supaya aku hidup mulia? Apa syaratnya? Kamu harus puasa. Apa dong? Harus puasa.
hileud teh nurutan ya Allah rek puasa. Eta hileud puasana teu tanggung-tanggung, teu nyoo HP teu hileud. Sahur henteu hileud ya. Buka oge henteu, 20 hari dia berpuasa. Berapa hari? 20 hari hileud berpuasa, tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Lamun urang mah puasa teu leuh mung cicing di imah. Bukber. Muka dua ngabuburit. Ya. Padahal puasa yang benar tidak kemana-mana, diam saja di dalam rumah berzikir baca Quran. Hileud begitu, itu hileud di dalam rumahnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hampir tina ramat nambah jadi kepong. Jadi kepong. Begitu 20 hari lebaran lulus dia puasanya, begitu keluar keleper jadi naon? Kupu. Jadi apa? Kupu. Pertanyaan anak senang teh kana kupu-kupu. Padahal asalnya kupu-kupu itu dari tina hileud, tina ulat. Karena dia puasanya benar sesuai dengan tuntunan, maka Allah naikkan derajatnya puasanya sehingga naik anu tadi. Nu tadi nahileud jadi kupu. Yang tadinya orang pada tidak suka, maka dia menjadi suka. Betul tidak? Begitu juga kita, ya. Orang yang berpuasa itu kata Allah la'allakum tattaqun. Orang yang mulia itu satu resepnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah, salah satu jalannya menuju takwa naik derajat itu melalui alhamdulillah. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahan. Semua yang hadir ini adik-adik sukses ya. Sekolahnya sukses. Hiji, ulah waka bobo. Tidak boleh pacaran dulu. Pausan imam larang saja yang boboan. Orang yang boboan itu tidak sukses ya. Gitu. Nanti saja bobo beneran merah ya. Jangan dulu pacaran. Gitu ya. Supaya kita fokus belajar menuntut ilmu. Nanti jodoh tidak akan kemana. Gitu. Ya. Ada satu pantun nih. Ayo, satu pantun. Cakep gitu ya. Nona manis jualan jamu. Sekali lagi, nona manis jualan jamu. Minum jamu rasa mengkudu. Kalaupun aku jarang ketemu kamu. Cakep gitu. Ulangi. Nona manis jualan jamu. Minum jamu rasa mengkudu. Kalaupun aku jarang ketemu kamu, cintaku tidak akan pernah berpaling darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Ustadz Rusmani yang telah memberikan serta ilmunya bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, agar menghemat waktu, kita persembahkan pemateri kedua yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sukardi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh nggak siap berarti aja di anak soleh ya. Ngobrol terus, ngobrolnya kenyang-kenyang. Katanya lagi puasa. Sedangkan puasa yang paling berat adalah menahan berbicara. Karena ada keterangan banyak bicara banyak salah. Banyak salah banyak dosa. Banyak dosa masuk. Coba bisa nggak sebentar berhenti? Jangan sampai kita di sini berkumpul tidak dapat apa-apa. Tidak dapat pengetahuan, bahkan pahala pun tidak dapat. Siap tidak? Sebentar, sabar. Puasa itu perlu kesabaran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para Dewan Guru SMP Negeri Pasawahan 1, khusus yang ada di belakang saya, mohon maaf saya berdiri di depan. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari KUA, dan juga tak lupa yang saya hormati dan saya cintai adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri Pasawahan 1. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua dengan iman tersebut bisa bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan bertemunya kita mendapatkan ridho Allah SWT dan jadi sebab wasilah bisa sama-sama bertemu di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Agung, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada muslimin muslimat wabil khusus kepada kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua di dunia mendapatkan tarbiyahnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin siswa-siswi yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya kaget Pak Guru. Saya kaget ada yang ceramah, tapi yang berbicaranya banyak. Kalau guru saya ngaji begini, balik lagi. Kalau guru saya ini ngaji, ada yang bicara, pasti balik lagi. Karena ketika ada yang berbicara itu sama dengan gajah berantem. Perlu diketahui, saya dulu alumnus di sini. Dulu kalau guru berbicara diam. Perlu ketahui Bapak, saya alumnus di sini angkatan kedua. Kalau nggak salah lulusan tahun 87. Pertama masuk belum punya gedung, sekolahnya masih di atas studi SD. Tahun pertama, tahun kedua mulai bangun, masuk pindah ke sebelah depannya gedung yang atas ini. Kelas 3 baru masuk di gedung sini. Jadi saya alumnus di sini. Jadi kalian tuh anggap aja adik-adik saya walaupun usianya berbeda jauh. Jadi perbedaan dulu dengan sekarang, kalau dulu guru masuk diam. Kalau sekarang wallahu alam, ini bapak gurunya ada di depan, tapi kalian bicaranya masih kencang.
Jadi saya bingung apa yang harus saya sampaikan. Mau melawak, saya tidak bisa melawak. Mau menyampaikan juga tidak akan didengar. Karena begini, coba pahami sedikit. Di antara kalian mungkin ada yang ingin mendengarkan. Di antara kalian mungkin ada yang ingin mendengarkan. Tapi terganggu dengan teman kalian yang berbicara. Makanya ini acara mending dilanjut atau tidak? Dilanjut atau tidak? Sedikit saja coba, sebentar, kurang lebih 10 menit lah. Coba bisa nggak? Benar ini saya dikasih judul dalam materi katanya puasa dan energi akhlak kultural. Nah sementara judulnya akhlak. Nah sementara ini berbicara di depan pemateri itu tidak berakhlak. Ini gara-gara apa coba? Gara-gara HP ini. Jadi gara-gara HP jadi seolah nasihat itu sudah tidak masuk karena sudah terlalu banyak masuk energi negatif. Cuma perlu diketahui, kita otak itu ada memori. Memori otak terbatas. Yang masuk bisa memori yang negatif, bisa memori yang positif. Sama dengan HP kalian, ada memori dan itu terbatas. Nah, ketika memori otak kita sudah dipenuhi yang negatif, yang positifnya tidak masuk. Itu sudah ketentuan seperti itu. Jadi gara-gara daripada gadget sehingga banyak memori yang negatif. Sedikit coba, sedikit nih khusus yang depan nih, barangkali dari pemerhatiin yang depan mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu, apa yang disebut energi? Ada yang tahu? Apa coba energi? Energi menurut Pak Mas adalah tenaga atau penggerak untuk sesuatu. Yang kedua, akhlak ini judulnya energi akhlak kultural. Saya juga kurang mendalami, tapi ini materi harus disampaikan. Akhlak adalah sesuatu sifat yang timbul, tumbuh, berkembang pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa perlu pertimbangan yang panjang. Sekali lagi, apa akhlak? Sifat yang tumbuh berkembang pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa perlu pertimbangan yang panjang. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk. Contoh nih akhlak. Ketika kita mendapatkan berita yang tidak baik, tiba-tiba wajah kita langsung berubah. Misalnya teman kita ngomong gak enak gitu sama kita, tiba-tiba berubah jadi kayak apa? Marah. Itu spontan, begitu dikatakan apa langsung berubah. Nah itu salah satu bukti akhlak. Ketika terbiasa, sudah jadi biasa, maka jadi disebutnya karakter. Banyaklah pokoknya, ini termasuk di kalian. Kalian sudah biasa berbicara. Tidak bisa diam. Itu adalah spontan.
spontan ketika ngumpul itu selalu berbicara. Itu akhlak. Dan itu bisa jadi akhlak yang baik dan bisa jadi akhlak yang buruk. Nah, kultural itu adalah situasi, kondisi, atau bentukan lingkungan. Seperti kayak misalkan nih, sekarang nih kalian di sini dikumpulkan, sekolah mengadakan sanlat pesantren kilat, tujuannya apa? Itu untuk mendidik, membiasakan untuk supaya jadi baik. Coba kalian tuh tiap hari apa baca Quran? Baca Quran tiap hari. Anak-anak ini. Kadang-kadang ada supaya boarding school. Kadang ada kebiasaan pagi-pagi sebelum belajar sholat duha dulu bareng-bareng. Bukan berjamaah, bareng-bareng. Karena duha itu sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, tapi dilaksanakan bareng-bareng supaya membentuk siswa-siswi supaya biasa sholat duha. Atau apa? Misalkan di sekolah sebelum belajar disiapkan untuk berdoa. Jadi itu lingkungan sekolah mengajarkan supaya kalian biasa ketika mau belajar berdoa. Nah, ketika bentukan atau lingkungan tersebut akan merubah sifat seseorang, termasuk kita tinggal di lingkungan. Kalau lingkungan baik bisa itu menjadi baik. Kalau lingkungan buruk juga bisa menjadi buruk. Jadi otomatis lingkungan, situasi, pola pembelajaran itu tujuannya adalah atau bisa menghasilkan akhlak seseorang. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Jadi akhlak kultural adalah akhlak yang dibentuk oleh situasi, kondisi, atau pembelajaran atau pelatihan. Nah, kita di sini kumpul, para guru mengadakan sangat tujuannya mengusahakan kalian supaya berakhlak baik. Makanya saya heran, gitu. Gak bisa diam gitu. Kemarin di SMA alhamdulillah ya, di SMA negeri 1 tuh alhamdulillah diam ya, ada 1-2 gurunya ke belakang diam gitu. Ini aneh nih. Jadi tolong kasihan tuh bapak gurunya. Kalau saya jangan lihat saya mah anggap aja kakak kelas kalian, karena saya pernah dulu di sini, jadi anggap aja senior kalian. Jadi ngasih materi tujuannya tugas juga dari KUA, tujuannya harapannya ada manfaat untuk kita semua, khususnya tentang masalah akhlak. Coba kalau kita lihat ayat mungkin yang sudah kalian baca surat Al-Baqarah, yang sudah maklum ayatnya, yaitu tentang kewajiban berpuasa. Kenapa kita diwajibkan puasa? Tujuannya apa? Coba hikmahnya. Dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hitobnya hanya kepada yang beriman. Kita beriman tidak? Kita beriman tidak? Berarti alhamdulillah kita tanpa pesan, tanpa minta sudah dilahirkan dalam keadaan beriman Islam. Kenapa? Karena sebagiannya orang tua beragama Islam. Coba saudara kita yang Konghucu, yang Cina, lahir dalam keadaan non muslim, sedangkan orang meninggal nanti ketika keadaan non muslim itu dipastikan masuk neraka dan nerakanya selamanya. Nah, kita alhamdulillah beragama Islam, beriman,
tinggal dipupuk imannya supaya sempurna. Nah, kita dihitung kutiba alaikumus yang kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Puasa Ramadan hanya setahun, sebulan dalam setahun. Kama kutiba alal min qablikum, seperti bahwa sudah diwajibkan puasa atas umat sebelum kita. Coba kita lihat sejarah. Puasa itu bukan hanya kita saja, bukan hanya untuk umat Kanjeng Nabi saja, tapi umat-umat terdahulu juga ada kewajiban melaksanakan puasa. Karena di situ pakai ada tasbih kama kutiba, seperti atau serupa diwajibkannya umat sebelum kita, sebelum Islam. Cuma seperti di situ, serupa di situ, bukan pada caranya. Jadi caranya berbeda. Umat Nabi Adam berpuasa. Umat Nabi yang lain, Nabi Nuh, semua Nabi Isa semuanya ada kewajiban puasa. Tapi caranya berbeda. Serupanya dalam hal wajib, semuanya diwajibkan berpuasa. Tapi caranya berbeda. Contoh umat dahulu puasanya ada yang dari asar sampai asar. Bayangkan asar sampai asar besok berapa jam itu? 24 jam. Ada yang dari asar sampai subuh. Ada yang dari pagi sampai tengah malam. Ada itu umat dulu. Nah, kita mah diwajibkan puasa itu sehari, dari mulai terbit fajar subuh sampai ke terbenam matahari. Bukan 12 jam, tapi dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi dulu juga ada kewajiban puasa, cuman caranya berbeda. Semuanya sama diwajibkan puasa. Tujuannya apa? Kita lihat ayat la'allakum tattaqun. Bahasa kitanya semoga, mudah-mudahan dengan berpuasa tujuannya untuk supaya jadi takwa. Makanya kalau orang berpuasa nih, asal puasanya beneran. Dengerin nih, dengerin sebentar. 5 menit lagi. Dengerin. Harusnya nih, semua yang berpuasa itu menuju kepada takwa. Sebelum puasa mau tidak takwa, sholat balang bentong, bahkan berbuat maksiat. Begitu masuk Ramadan, robah, pasti robah. Asal diyakini terus dijalankan benar. Nah, sementara puasa kita banyak yang tidak merubah ke situ. Padahal tujuan puasa adalah supaya ini kembali ke akhlak. Alakum judul nama tetap judul nama akhlak. Karena orang bertakwa pasti akhlaknya baik. Tidak mungkin orang bertakwa akhlaknya tidak baik. Ya, begitu Ramadan masuk, tadinya bager jadi bager. Tadinya kurang semangat jadi semangat. Tadinya malas jadi rajin. Tadinya tidur melulu jadi tidak banyak tidur dan lain sebagainya. Tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa lah, hanyalah takwa yang bisa bawa seseorang untuk menjadi memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kenapa kok banyak yang puasa tapi masih maksiat? Banyak yang puasa masih bandel. Yang harus dipertanyakan puasanya bagaimana? Seperti gak ada bedanya seperti sholat. Dalam Al-Qur'an disampaikan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar.
Ma'anana huwa bimuradi, hanya Allah yang Maha tahu. Secara bahasa kita, inna sholata, sesungguhnya sholat tanha akan mencegah anil fasya wal munkar, daripada perbuatan keji dan mungkar. Asal sholatnya benar, sholatnya benar, caranya benar, maksud hatinya benar, fokus kepada Allah, insya Allah akan merubah orang jadi baik. Kenapa? Yang merubah Gusti Allah Maha Kuasa untuk merubah hati seseorang. Pokoknya ketika orang sholatnya benar, niatnya ikhlas, fokus, pasti jadi bager. Nah kalau orang sholat tapi masih bager, berarti yang dipertanyakan bagaimana sholatnya. Jangan-jangan tidak tahu rukun dan syaratnya. Coba saya mau tanya, rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Berapa? Berarti abu-abu. Jawabnya beda-beda dan tidak ada yang tegas. Sekian, tidak ada. Berarti tanda apa itu? Tanda tidak tahu. Kalau rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Nggak ada yang tahu? Bagaimana wudunya kalau rukunnya tidak tahu? Asal basah. Makanya itulah ketika orang wudunya tidak benar, sholatnya tidak benar, wudu iya, sholat tapi tidak merubah jadi baik. Kenapa? Karena sholatnya tidak benar. Sedangkan syarat sholat itu diterima, itu minimal syarat dan rukunnya dilaksanakan. Termasuk puasa, sama intinya mah. Puasa ketika dijalani benar, ikhlas, terus caranya benar, insya Allah menuju ke takwa. Minimal berubah dari bader jadi rada bager. Coba kita awalnya renungi puasa kita bagaimana. Coba rukun puasa ada berapa? Rukun puasa, coba ngaco. Yang bisa nanti beri hadiah sama Pak Ustaz Robi. Ada yang tahu rukun puasa ada berapa? Wah, gak ada yang tahu. Coba ini saya tunjuk rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada berapa? 6 ya. Itu mah rukun. Tuh, makanya coba kalian di rumah ikut pengajian tuh yang kelas SMP, seperti di Ciwiru ada, di Cimara ada tuh pengajian usia SMP SMA. Nanti di situ dibacakan kitab tentang rukun wudu, rukun puasa, syarat sah wudu, syarat sah puasa, syarat sah sholat, rukun sholat, termasuk apa yang membatalkannya. Nah ketika seseorang ibadah tanpa itu ibadahnya nol besar. Mardudatun atau balu. Kata Imam Ibnu Ruslan, Pakuluman ligori ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Sahajama atau siapa orang beribadah tanpa ilmu, tanpa tahu tata cara ibadah, maka amaluhu, amalnya marudatun, ditolak, latuk baru, tidak diterima. Makanya coba hadir ngaji. Di Panis ada beberapa orang ngaji, di Cimara ada, di Ciwiru ada. Tinggal hadir supaya tahu beberiheun batur mah santren, batur mah di karantina, tidak ketemu orang tua berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalian mah ketemu beberiheun ngaji saminggu, sehari sekali mah
hadir pengen supaya tahu aturan agama. Ini menjadi masalah karena akhlak itu tidak tahu aturan agama sehingga tidak tahu cara berakhlak yang baik. Ya. Nah, jadi tadi intinya ketika orang berpuasa beneran, puasanya beneran, caranya benar. Iman wahdisaban, iman kepada Allah, yakin dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Yakin insya Allah menuju takwa. Minimal rada deket lah. Coba takwa mehese. Takwa itu susah, mungkin di sini yang banyak orang itu termasuk saya itu mungkin belum mencapai takwa. Karena takwa itu secara takrif itu imtisalul awamirillah, mengerjakan semua perintah Allah, tidak ada yang ditinggalkan, dan menjauhi semua larangan Allah. Mengerjakan belum bisa, tapi banyak yang tidak bisa menjauhi larangan Allah. Mulut saja nih, mulut susah jaganya, ngobrol ngomongin orang itu gampang, makanya susah takwa itu. Tapi minimal rada takwa bisa dipahami. Siap ngaji? Siap, kudu siap. Sekarang mungkin kalian tidak akan tahu apa artinya pentingnya ngaji. Nanti kita mati, di akhirat akan ditagih. Bisa kalian nih nanti mati usia 70 tahun. Kiamat dipanggil, usia berapa? Bulan 70. Ini kok nggak ada tulisan ngaji? Nanti kata Gusti Allah, hei bulan, kurang bagaimana saya kepadamu? Umur dikasih panjang, sehat dikasih, rezeki dikasih. Coba mana nih baktinya atau pembalasannya kepadaku? Disuruh ngaji enggak? Disuruh ibadah susah? Itu semua akan menyeret kita ke neraka gara-gara tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya intinya sholat tegakkan dibarengi dengan ngaji. Tidak mesti harus pesantren. Banyak asatid yang siap menerima kalian untuk mengaji, asal diri kitanya mau. Tapi kalau nggak ngaji, ya resikonya gitu. Tidak tahu aturan ibadah, kedua ibadah pun tidak ada artinya, tidak bisa mengubah karakter sifat orang yang ibadah tersebut. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena banyak pun mungkin kurang begitu diminati. Mungkin ini kalau mungkin yang ditontonnya Persib main bola, Persib tanding kayaknya diam. Ya, kalau yang di depannya pertandingan Persib ya mungkin diam. Ini kasihan gimana di kelasnya bapak-bapak ini, kasihan. Aduh. Kalau saya bener, Pak, kalau ngaji ribut, Pak, balik, ngapain? Tujuan bapak kan terikat dengan kewajiban. Kayaknya sing sabar para bapak nak, ya. Sing sabar semangat, ya itulah yang PR kita semua. PR kita semua, makanya baiknya mah kalau disama kepala sekolah itu koordinasi sama para asatid di kampung. Soalnya bikin MUI, wajib belajar minimal seminggu 2 kali ngaji. Supaya ada tambahan bimbingan akhlak. Walaupun kami ini akan direpotkan karena akan banyak yang nggak apa-apa. Sama-sama kita berjuang untuk memberesi atau memperbaiki akhlak generasi kita. Karena kita akan meninggal, mereka akan mengganti kita. Nah kalau seorang yang kayak gini generasi bagaimana nanti? Gitu. Jadi ini mah mohon maaf ya. Jadi bukan nyindir, bukan, tapi intinya tolong ya momen bulan puasa dimanfaatkan sebaik mungkin. Harapan kita dengan berpuasa bisa merubah kita menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Itu saya dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali perkataan saya kurang berkenan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bebar, perempuan. Suruh siapa? Ribu. Laki duduk dulu.
Mau berdoa bareng, perempuan duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Udah yang ngobrol diam. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya Rabbal alamin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Salam Allahumma ij'alna min ahli ilmi